nama saya Denis. Sebelum saya mulai wawancara, izinkan saya mengenalkan nama teman saya. Pertama ada Kiano, Adi, dan Bintang. Jadi saya akan mulai wawancara dengan siapa nama lengkap Ibu? Nama lengkapnya Bu Yeti Artasari, kemudian panggilannya Ibu Yeti. Di sini ada pertanyaan kedua, kapan dan di mana Ibu? Lahirnya di Denpasar, tanggal 18 Mei 1975. Dan sini ada yang ketiga, yaitu boleh diceritakan sedikit tentang biodata Ibu, mulai dari jenjang pendidikan yang Ibu tempuh dan hobi yang Ibu. Oke, baik. Biodata yang tadi ya. Biodatanya Ibu lahir seperti tadi sudah disampaikan di Denpasar, tanggal 18 Mei 1975. Kemudian untuk jenjang pendidikan tentu saja dari TK dulu, kemudian SD-nya SD 2 Saraswati itu di Denpasar, kemudian ada SMP 5 Denpasar, SMP Negeri 5 Denpasar, kemudian SMA Negeri 1 Denpasar. Ibu lanjut ke D4 Pariwisata awalnya, tapi karena ada sesuatu dan lain hal, akhirnya memilih Unmas FKIP, kemudian lanjut ke S2 di Undiksa. Oke, di sini ada pertanyaan yang keempat, yaitu organisasi apa saja yang Ibu ikuti? Oke, untuk organisasi waktu SMA Ibu pernah ikut di OSIS, kemudian waktu di tempat kuliah pernah ikut BEM. Kalau sekarang BEM namanya, dulu BPM, jadi sama dengan di OSIS itu PMTK-nya. Kemudian untuk yang setelah Ibu jadi guru, ikut di PGRI itu ya ikut di PGRI Kecamatan Tabanan, di sana sebagai pengurusnya. Sekarang ada yang kelima, yaitu selain organisasi di sekolah, apakah ada kegiatan lain yang sangat berpengaruh untuk mengubah hidup Ibu? Oke, baik. Selain organisasi, itu ada satu hal yang sangat berpengaruh, tentunya adalah membina siswa. Kenapa berpengaruh? Karena dengan membina atau mendampingi anak-anak dalam istilahnya mengasah kemampuan mereka, itu akan memberikan nilai atau makna yang berdampak buat mereka. Baik teman-teman, saya di sini Kiano ingin melanjutkan wawancara yang sebelumnya diwawancari oleh Denis. Baik Ibu, yang nomor 6, Ibu juga pernah menjadi juara umum berturut-turut di SMP dan aktif berorganisasi. Bagaimana cara Ibu membagi waktu antara belajar, organisasi, dan kegiatan lainnya? Oke, baik. Untuk yang di SMP memang Ibu pernah juara umum, kemudian di SMA juga juara umum. Bagaimana caranya mengatur waktu? Itu tentu memerlukan konsisten ya. Kita harus konsisten dan bisa manajemen waktu. Artinya kalau kita menyenangi sesuatu, maka kita akan menjadi lebih teratur jadinya. Tidak akan ada beban, kemudian waktu juga akan dengan sendirinya akan bisa kita atur karena kita menyenangi semuanya. Untuk belajar, setelah pulang sekolah tentu juga belajar dulu, tapi tentu di sekolah ya berorganisasi, ini tidak ada masalah. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu nomor 7, prestasi apa saja yang pernah Ibu capai di bidang akademik maupun non-akademik? Oke, baik. Untuk prestasi waktu SMA tadi sudah disebutkan sebagai juara umum, juara umum 1, kadang-kadang 2, 3 itu tergantung prestasi teman-teman juga. Kita sama-sama bersaing dengan sehat. Kemudian ada juga Ibu ikut waktu ini, tapi tahun 2020 pada masa COVID sebagai juara guru berprestasi, hanya tingkatnya kabupaten, tidak bisa lanjut ke provinsi karena situasi kondisi COVID sehingga kita harus stay di rumah ya. Kemudian juga Ibu mendapat kesempatan untuk menjadi 10 besar dalam KML. KML itu adalah khusus mahir tingkat lanjut. Jadi sebagai pembina pramuka sangat bermanfaat buat Ibu karena itu memperluas lagi wawasan Ibu tentang pramuka itu. Kemudian setelah itu ada juga sebagai waktu SMA juara 2 pidato bahasa Jepang tingkat provinsi. Baik, untuk yang nomor 8,
tantangan apa saja yang perlu Ibu hadapi selama mengikuti kegiatan organisasi, guru berprestasi, atau kompetisi lainnya? Baik, tantangannya tentu tantangan di pengalaman, karena kita butuh pengalaman juga, dan bertemu dengan orang baru itu juga membutuhkan emosional yang tinggi, kecerdasan emosional yang tinggi, sehingga itu juga menjadi challenge buat Ibu bagaimana berbaur dengan mereka, berkolaborasi dengan mereka, sehingga kita memberikan dampak yang positif satu sama lain. Untuk yang nomor 9, Ibu, apakah ada seseorang yang menjadi motivasi Ibu? Tentu saja ada seseorang yang menjadi motivasi ibu saya sendiri, karena beliau adalah guru SD, tapi beliau mampu memberikan manfaat yang luar biasa untuk anak didiknya, mampu membuat anak didiknya itu mengerti dan memahami pelajaran apapun yang diberikan. Dia adalah guru SD, tapi semangatnya luar biasa, hingga pensiun pun masih tetap berkendaraan dengan jarak yang sangat jauh, tidak mengeluh sama sekali, dan itu menjadi motivasi buat Ibu, sehingga Ibu memutuskan untuk menjadi guru. Baik Ibu, untuk yang terakhir maupun yang ke-10, apa pesan atau saran Ibu untuk teman-teman yang ingin mengikuti organisasi, lomba, atau kegiatan seperti yang Ibu jalani? Oke, pesannya untuk anak-anak yang ingin mengikuti organisasi, lomba, atau apapun, semangat berproses. Karena dengan semangat berproses, kalian akan mampu menghadapi semua tantangan yang ada. Kalau kalian sudah mempunyai niat dalam hati menjadi yang terbaik, maka kalian akan terlatih di dalamnya. Terima kasih. Ibu, terima kasih untuk waktunya. Ya. Sekian wawancara dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan pada masanya. Om Santi Santi, Santi, Santi. Om.